Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa hati kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup mata kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami tertuju kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau sumber pertolongan kami Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami hanya mau berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberi kami kekuatan di dalam hadir-Mu Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Engkau Allah yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita sembah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku. Mari lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Nyanyikan bersama dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau. Biarlah segala yang bernafas menyembah memuji Yesus Allah, sumber pertolongan kami Tuhan. Sebanyak ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari semuanya lebih dalam lagi tenggelam dalam hadirat-Nya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah
baik Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya sembah Kau. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia, pujilah namanya, gunung batu yang kekal, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa yang kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, bawa korban syukurmu. Biarlah kita selalu di dalam perlindungannya. Mari puji Dia, Allah yang heran. Oh, Raja segala raja, Pencipta segala yang ada, yang berkuasa. Oh, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau. Kami berserah, kami berserah, kami percaya, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang kuat, Pencipta segala yang ada, yang kami sembah. Yesus, Yesus, kami sembah. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Bawa kami lebih tinggi lagi, dan kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Mari sama-sama, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan dan kaya. Air mataku jadi lembai yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari semuanya, sebab Dia, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari semuanya, dominasi. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Curahkan roh iman buat kami Tuhan, untuk bisa percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan, ketika kami tidak nemukan jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau sendiri akan membuka ya Tuhan perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu langit ya Bapa. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, tuntun setiap kami ya Tuhan. Beri kami iman untuk percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun ya Tuhan dunia sedang bergolak ya Tuhan, bergoncang ya Tuhan, kami sedang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun hidup kami, biar kami bisa hidup ya Tuhan menurut daripada firman-Mu ya Tuhan, tuntunan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan bisa mengerti rancangan Tuhan atas hidup kami. Aku terus berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, sembuhkan sakit penyakit ini. Biarlah lewat penyakit ini Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin masih mau melanjutkan dengan yang khotbah kemarin tentang Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan ya, tetapi aku yang memilih kamu, ya kan? Supaya kamu apa? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu apa? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara mau nggak punya doa yang penuh kuasa? Saudara mau ketika kita minta, ya kan, kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, permintaan kita dikabulkan? Saudara mau? Nah, hari ini saudara, kata kuncinya adalah kalau kamu ngerti tentang ketetapanku, aku telah menetapkan kamu. Ini kehendakku, kata Tuhan. Kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tetap. Saya mau nanya sama saudara. Ketika saudara lihat di dalam satu pohon, ini lagi berbuah nih, pohon ini lagi berbuah. Apakah ketika saudara lihat ada berbuah, langsung bisa dipetik buah itu? Tidak. Buah itu pasti harus apa? Bertumbuh. Dari mulai bunga, kucup, lalu buah kecil, lama-lama jadi besar. Dari masih muda, lalu lama-lama jadi masak, mateng, sempurna, baru itu petik. Itu proses buah. Nah hari ini saudara, saya ingin sharingkan ya kan tentang bagaimana kita bisa hidup kita, ya kan? Kita punya doa-doa yang punya kuasa. Kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya gimana saudara? Kita harus lewati yang namanya anak tangga kekudusan. Anak tangga apa? Kekudusan. Nah, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah menanjaki anak tangga kekudusan. Saudaraku, ya kan? Kita harus ngerti bahwa kita diselamatkan, ya. Kita kekristenan tidak dirancang, ya. Hanya berhenti sampai diselamatkan. Tetapi kekristenan, saudara, dirancang atau kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi apa? Utusan kerajaan Allah. Kata namanya duta besar kerajaan Allah. Ada banyak orang Kristen berpikirnya dia berhenti kepada satu titik. Yang penting aku sudah percaya Yesus, aku sudah masuk sorga. Padahal keselamatan itu bukan garis akhir. Keselamatan itu adalah pintu apa? Pintu masuk. Ya, saudara Kristus, kita ini dipanggil untuk menjadi apa? Rumah bagi hadirat Tuhan. Pembawa bagi kemuliaan Tuhan. Utusan atau duta besar daripada kerajaan Allah. Katakan amin saudara.
Ini yang harus kita ada. Oleh karena itu Tuhan ingin saudara saya berbuah. Kata berbuah itu bertumbuh dalam apa? Kekudusan. Ya, bertumbuh dalam kekudusan. Nah, saya mau bicara tentang bertumbuh dalam kekudusan. Bicara tentang kekudusan, saudara ya. Ya, bukan sekedar tidak mencuri. Kekudusan bukan soal tidak mencuri, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak jatuh dalam dosa seksual. Tetapi kekudusan ini artinya apa, saudara? Itu dari kata kados. Kados itu adalah dipisahkan supaya kita bisa melakukan apa? Kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya, kekudusan apa saudara artinya dipisahkan supaya kita bisa melakukan apa? Kehendak Tuhan. Semakin seseorang dikuduskan, semakin besar urapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mengerti katakan amin. Jadi pengudusan ini sebenarnya juga adalah satu perjalanan iman. Perjalanan iman melalui anak tangga. Yang namanya anak tangga apa? Pengudusan. Pertumbuhan rohani. Nah, setiap anak tangga kalau kita udah naik ke anak tangga kudusan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semakin kita bertumbuh dalam anak tangga itu saudara. Maka dampaknya apa? Kita akan semakin peka, semakin intim, semakin besar urapan, semakin serupa dengan Kristus. Nah ini yang makanya doa-doa. Nah hari ini saudara mau gak kita belajar untuk bertumbuh? Katakan amin. Tangga anak tangga pertama yang harus kita jejaki adalah apa saudara? Kita harus menyerahkan bejana hidup kita. Ada lagu bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Bicara bejana ini bicara apa? Kekudusan apa saudara? Ya kan? Kekudusan itu dimulai dari apa? Dari tubuh. Katakan amin. Tubuh kita, panca indera kita saudaraku. Ya kan? Itu kekudusan dimulai dari tubuh yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 katakan apa saudara? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan meminta tubuh dikuduskan lebih dulu? Yaitu kan tubuh ini adalah alat untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Saya ada berdiri di sini, saya bisa bicara firman, saya khotbah, saudaraku. Teman-teman bisa mimpin pujian, main musik. Saudaraku, pakai apa? Tubuh, orang lihat tubuh. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi tubuh ini adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Makanya harus dikuduskan. Kalau Tuhan mau pakai, kita kuduskan tubuh kita. Ya kan? Yang kedua, kenapa kita perlu kuduskan tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah rumah atau bait Roh Kudus. Saya bisa ngerti, katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Katakan amin. Banyak orang ingin urapan. Ya, tapi dia tidak pernah mau menyerahkan tubuhnya untuk dikuduskan. Ya, saudara tahu anggota-anggota tubuh kita ini, saudara harus tahu, kita harus belajar ini saudara, ya kan? Ya kan?
anggota tubuh kita mata. Mata ini akan menentukan apa? Arah jiwa kita. Saudara, apa yang saudara suka lihat, perhatikan, itu akan menentukan jiwa. Jiwa apa? Pikiranmu gimana? Perasaanmu gimana? Kehendakmu gimana? Itu tergantung daripada apa yang kita lihat atau kita tonton. Yang kedua, saudara, telinga. Telinga akan menentukan isi. Kalau kita dengar banyak firman, hal-hal yang menguatkan, saudaraku, isi hati kita akan penuh dengan firman. Maka perkataan kita, saudara, lidah kita itu akan menentukan arah hidup kita. Kemana? Kalau yang kita ucapkan firman, kata-kata iman, saudara hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin, saudara. Otomatis langkah kaki kita itu akan menyelesaikan daripada tujuan hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi ini poinnya di sini tubuh. Ya, kita harus kuduskan. Setting di pikiran kita, aku mau kuduskan tubuh saya. Saudara perhatikan di sini, saudara kan 2 Timotius 2 ayat 21, 22 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya saudara, artinya apa di sini saudaraku? Ya kan? Nah, ayat 22 kita lanjutin. Sebab itu apa? Jauhilah nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda. Yang kedua apa? Kejar, bukan santai, harus dikejar. Apa yang namanya harus dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Jangan sendirian ngejarnya. Harus apa? Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang apa? Murni. Saudara juga kan gak mau pakai, saudara, saya pakai bahasa yang positif ya. Kita semua hanya mau makan menggunakan piring yang bersih. Setuju saudara katakan amin? Yang penting bersih piringnya, baru kita mau pakai. Tuhan juga mau pakai. Dia nggak lihat itu orang mau kaya, mau bakatnya, kepintaran apa. Saudaraku, dia nggak, bukan itu yang perhatikan. Dia nggak akan, dia cuma pakai, dia mau cari hati yang bersih. Katakan amin saudaraku, yang bersih, yang murni hatinya. Saudara, ya kita nggak mau lo pakai piring kotor, tapi ini dari emas loh, dari emas. Saudaraku, tapi itu kotoran-kotoran binatang, belum dicuci. Nggak mau walaupun itu emas. Saudaraku, nggak mau. Saudara, jadi pertama adalah kita harus kuduskan tubuh. Apa yang kita lihat, ya, menentukan jiwa kita, bersih apa kotor. Apa yang kita dengar, itu akan menentukan hati kita bersih atau kotor. Ya, apa yang kita mau ucapkan, arah hidup kita ke neraka atau ke sorga, ke penjara atau ke istana. Ya dak, ya kan? Ya kan? Saudara ngerti katakan amin? Kaki kita. Nah ini anggota tubuh semua. Jadi tubuh ini harus dipersembahkan. Ada satu lagu, Bapak nyanyi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai sembah kau, sembah kau Tuhan, sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mungkin tubuh kita dulu, mata kita pakai ini untuk ngelihat yang negatif, yang porno, yang apa. Dulu, saudara, atau kemarin, hari ini ambil keputusan kalau saudara mau doanya penuh kuasa, bertambah, pertumbuhan kuasa doa. Katakan amin, mata ini.
Kita ambil keputusan harus didoakan. Telinga, ya kan? Kita senang dengarnya yang negatif aja. Yang jahat aja. Ada apa? Kan dia ya, kena sakit ya. Kita kan senang. Oh, dia kena celaka ya, rugi, bangkrut. Oh, udah nggak lagi. Dulu kita nikmati cerita berita seperti itu. Sekarang enggak, aku nggak mau. Aku nggak nih. Saya ngerti katakan bertumbuh dalam hal apa? Tubuh. Setuju gak? Mulut. Dulu kalau ngatai orang, kalau gosipin orang, kalau ngomong tuh ngegas, nada tinggi terus, mau marah terus. Belum. Kita mau bertumbuh dalam kekudusan. Belajarlah berkata yang ramah, penuh kasih, saling mengampuni. Setuju? Katakan tubuh ini, kaki, jalannya nggak ke tempat-tempat yang nggak karu-karuan. Udah nggak lah, ke tempat yang dimana Tuhan mau pakainya. Setuju gak saudara? Ini harus ada. Kadang-kadang orang bilang, kenapa Tuhan gak jawab doaku? Kamu harus melangkah dalam tubuhnya bawa. Kepada apa? Pengudusan. Ini tubuh aku mau pakai untuk biar Tuhan bisa pakai hidup saya. Setuju saudara, katakan amin. Yang kedua adalah yang kita harus naik ke tangga kedua untuk kekudusan. Namanya tangga apa? Menyucikan gudang. Ini kata gudang. Tempat penyimpanan. Namanya kekudusan jiwa. Membersihkan isi hati. Coba kita baca. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan diri kepada apa? Penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saya mau bicara gini saudara, ini langkah yang kedua. Ini pribadi sifatnya. Kalau kekudusan dalam tubuh kita bisa pertunjukkan pada orang, aku nggak buat ini dan itu. Saudaraku, perhatikan ya. Ada orang yang tampak kudus di luaran tampilan. Tapi jiwanya penuh dengan apa? Kepahitan, iri hati, kekotoran, ambisi-ambisi tersembunyi yang tidak benar. Luka yang gak sembuh-sembuh. Salah orang, jeleknya orang, aibnya orang, itu disimpan di hati dan pikiran dia. Sehingga dia punya banyak cerita dan perbendaharaan tentang si A, si B, si C. Tapi tubuhnya dipakai untuk seperti melayani. Khotbah lah, main musik lah, WL lah. Wah jadi diakonis atau segala pendoa bahkan. Tapi tidak menguduskan jiwa. Saudara, Tuhan tidak melihat tindakan di luar. Makanya Tuhan gak lihat daun. Harusnya kalau udah berdaun pasti harus berbuah. Tuhan lihat isi gudang hati kita. Katakan amin. Nah saudara, banyak orang mau diampuni. Tapi tidak banyak orang mau dibersihkan. Di-pruning. Dibersihkan. Dibersihkan ya. Supaya lebih banyak berbuah. Nah gitu saudara. Kadang-kadang lewat apa saudara? Kena masalah. Entah masalah sakit lah. Entah masalah keluarga. Masalah apapun itu proses apa saudara? Saya lihat itu proses pengudusan. Karena banyak orang-orang berkata, Pak betul loh Pak, sejak kami kena sakit ini, kami jadi lebih suka doa. Lebih bergantung, lebih rendah hati. Akhirnya itu kan proses pembersihan. Ada banyak orang maunya diampunin. Setelah itu tapi nggak mau dibersihkan. Ya harus bersih dulu. Saya juga sering dibersihkan sama Tuhan. Ngerti gak saudara gue? Dia bisa ngomong apa-apa udah kalau lagi dibersihin. Lagi diproses. Katakan amin. Supaya ini yang di dalam ini. Kadang maunya berontak, maunya ngelawan. Maunya jalan sendiri. Ya kan saudara, ini penting. Hati kita ini seperti kadang-kadang kayak gudang lama. Penuh debu luka masa lalu. Penuh barang rusak saya tulis nih. Penuh suara-suara lama, intimidasi. Ya kan? Kayak kita gak berharga, gak berguna lagi. Penuh trauma kepahitan. Nah. Hari ini Tuhan mau Roh Kudus mau sucikan kita. Ini masa-masa hari penantian
pencurahan daripada Roh Kudus, saudaraku. Biar izinkan Roh Kudus membersihkan. Tapi memang prosesnya gak enak. Karena Tuhan mulai menyingkapkan. Waktu diproses tuh mulai dibukain. Tiba-tiba banyak datang firman tuh. Semua motivasi yang tersembunyi, kesombongan kita, kemarahan kita. Ya kan saudara, irinya kita, egonya kita. Itu dalam proses pembersihan kadang-kadang sering datang tuh kata-kata itu kita. Entah lewat khotbah saya mungkin. Atau khotbah saudara di media sosial. Kok iya terus ini? Ini terus firmannya datang. Jangan dikerasin hatinya. Tuhan mau pakai saudara, mau kuduskan kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan hanya minta Tuhan pakai aku. Jangan bilang minta. Kalau banyak orang minta pakai aku. Kalau dipakai kan orang tepuk tangan, kasih jempol. Wah jalan Bapak gitu kan. Tapi minta Tuhan bersihkan aku. Bersihkan aku. Bersihkan aku. Dari kepahitan, dari kesombongan. Itu yang tiap hari kita harus buat ya. Saudara katakan amin. Kadang-kadang tuh makin diangkat sedikit apa kita rasa. Hati kita bilang oh aku lebih baik ya. Kan ada sombong tuh sombong ekonomi ya. Aku udah lebih kaya dari dia. Itu paling bawah itu. Ada kenapa sombongan intelektual. Ya kan aku lebih pintar dari dia. Dia banding-bandingin. Ini yang paling bahaya. Itu paling itu sombong apa? Sombong rohani. Ini yang bikin orang gak bisa bertobat. Karena dia gak mungkin salah kok. Dia selalu benar. Dan tidak bisa dikoreksi. Ini yang Tuhan gak bisa. Waduh, apalagi dia udah dipakai Tuhan. Saya udah tahu ya, saya suka kadang-kadang ya mau lihat dari sisi langit lah. Saya suka dengerin satu khotbah ya profetik seorang hamba Tuhan yang Sandu Sundar Salvaraj. Dia ngomong gini, dia tentang, tapi itu juga udah diakui sih sama Benny Hinn. Dia bicara tentang Benny Hinn, dia bilang Tuhan kasih saya tak tahu tentang Benny Hinn. Pada waktu awal dia suka minta supaya Tuhan pakai dia, urapi dia. Dan Tuhan kasih. Masa-masa di mana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tuh tinggalin Tuhan. Dia udah gak lagi ada doa-doa kayak gitu. Dia bilang itu aku dapat jauh. Jadi ini konfirmasi dengan kesaksian Benny Hinn waktu dia dibawa ke akhirat kasarnya. Di situ dia ngantri, dia orang ngantri. Kalau misalnya bunyi dung 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 dung, terbuang orang ke neraka. Kalau ini oke, masuk ke sorga. Dia itu pas sampai giliran dia, itu Tuhan lama diem. Dia sebenarnya udah mau mati. Dia bilang hampir dia akan terbuang ke neraka. Dari situ dia mulai bertobat. Lalu dia cek hati dia. Pertama dia cerita lah tentang kesombongannya lah. Tentang kepahitan mungkin karena hasil perceraian dan lain sebagainya. Jadi kembali kita ini tiap hari harus minta sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Seperti Daud berkata, selidiki aku. Nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan memulai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kalau misalnya pengudusan daripada jiwa ini proses yang kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Saudara, itu perlu dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara saya masuk penuhi Roh Kudus kan masuk hadirat, di situ pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang menguduskan jiwa kita. Katakan amin saudaraku. Ini kata kuncinya. Jadi kita harus tahu, ya kan sekali lagi, ya kan banyak orang minta Tuhan pakai aku. Pakai aku. Tapi hari ini kita harus tambahkan doa kita. Tuhan bersihkan aku.
Sucikan aku. Bersihkan lebih tepat lah. Gitu. Sucikan aku Tuhan. Karena buat Tuhan karakter itu lebih penting daripada karunia. Karunia bisa bawa orang naik ke panggung. Tapi karakter menentukan apakah kita bisa tetap bertahan di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bisa tetap di dalam hadirat Tuhan, itu hal yang luar biasa. Katakan amin. Jadi rupanya saya baru tahu ya dengan kisah Benihin ya. Gini saudara. Dia bisa bawa orang masuk hadirat. Tapi dia sendiri gak masuk. Kesaksiannya. Ya karena apa? Karena karunia dia. Dia bisa aktifkan yang namanya karunia kesembuhan. Penyembahan yang bawa orang masuk. Dia sendiri kan. Dia bilang. Makanya ini yang kita baru tahu ya. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Yang masuk kerajaan Allah. Bukankah orang bilang, karena aku sudah bernubuat. Mengusir setan, menyembuhkan. Aku gak kenal kamu loh. Kenapa saudara? Karena hatinya gak intim. Kenapa hati gak intim? Ya jiwanya nih gudangnya banyak kotor. Bersihkan ini baru naik nanti ke langkah ketiga. Anak tangga ketiga namanya apa? Kekudusan roh. Katakan amin. Kalau kita ada komitmen untuk kudus dalam tubuh. Dalam pikiran, perasaan, dan kehendak jiwa. Pasti roh kita kan juga akan hati nurani kita bersih. Saudara, yang ketiga saya sebut hidupkan antena. Supaya saya nangkep sinyal sorga. Ya, ini keputusan saya benar enggak? Ya, gunakan waktu untuk ketemu si ini. Keluarin duit ini untuk begini-begini. Apa sesuai dengan rencana Tuhan? Karena konsep daripada kita mau kuduskan tubuh kita, jiwa kita, roh kita adalah supaya ya kan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, roh kita bisa lakukan kehendak Tuhan. Bukan lakukan apa yang kita punya mau. Setuju saudara? Katakan amin. Ini loh ujungnya ke sana. Saudara bisa dapat poinnya. Nah ini kan perlu perlahan-lahan lah bertumbuhnya. Enggak sempurna. Saya khotbahin ini sebenarnya saya mau ajak kita sama-sama naik ke anak tangga ini. Ya saudaraku, anak tangga ini. Saudaraku. Saudara yang bikin saya khotbah. Oh kalau gitu Pak Sarto. Belum. Kalau sudah, saya sudah diangkat Tuhan nih. Sorga. Saudara sendiri, katakan amin. Bisa saya gagal. Bisa saya jatuh. Saya bisa salah. Karena saya tidak sempurna. Tapi saya mau bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam kekudusan itu. Katakan amin. Kita semua orang berdosa semuanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang ngomongin masa lalu saudara. Jangan malu, jangan takut. Iya gak apa-apa. Tapi hari ini. Jangan orang lihat. Ya kan orang lihat masa lalu kita. Kok sama dengan masa kini kita. Itu artinya orang gak bertobat ini. Dulu sombong, sekarang sombong. Dulu suka ngatain orang, sekarang masih kotak. Jangan masa lalu menjadi masa kini kita. Setuju saudara? Katakan amin. Ini enggak. Ya iya emang gitu. Tapi ya. Karena yang membuat kita bebas dari tuduhan bersalah. Karena kita mau bertumbuh dalam apa? Kekudusan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini yang bisa buat. Kenapa orang selalu takut tentang apa nutupin masa lalu. Jadi kayaknya jaim terus segala macam. Karena masa kini dia adalah sebenarnya masa lalu dia. Nggak berubah. Nggak berubah. Kita mau berubah saudara. Katakan amin. Yang ketiga adalah menghidupkan antena. Ini artinya apa? Roh yang kudus. Ya kan? Membuat kita jadi peka terhadap apa? Suara Tuhan. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semoga Allah semoga Allah damai sejahtera apa? Menguduskan kamu seluruhnya. Damai sejahtera yang menguduskan kita. Untuk bisa sampai ada damai sejahtera ada apa? Kebenaran. Kita harus akui kebenaran. Ada kebenaran di dalam apa saudara? Dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Ada kebenaran. Di situ ada damai sejahtera. Ya, jadi kebenaran misalkan. Semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpilih sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Saya berkali-kali sudah berkata bahwa manusia terdiri daripada roh, jiwa dan tubuh.
Nah, roh manusia dirancang untuk apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi Tuhan dengan roh. Banyak orang berkomunikasi dengan apa? Dengan tubuh kan, ngucap ngomong. Tapi pikirannya kemana-mana, rohnya juga. Saudara, dia tidak hidup dengan hati nurani yang murni. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa ketika saudara berdoa, ketika saudara memuji menyembah, yang berhubungan usahakan. Memang pakai tubuh, saudaraku ya kan, juga pakai jiwa, pakai perasaan, tetapi arahnya adalah roh kita. Katakan amin. Roh saudara dan saya itu ketemu dengan roh Allah. Ya kan? Lalu kita bisa ambil segala berkat rohani yang Allah sediakan dalam hadirat Tuhannya itu. Saudaraku. Dan ini hanya bisa karena apa? Kita ngerti kebenaran. Ya, saudaraku, katakan amin. Ya, jadi tetapi dosa, ya kan? Dosa ini membuat orang kehilangan apa? Sensitivitas. Dosa ini yang membuat saudara, orang bisa berdoa enggak? Kalau ada dosa yang tidak diakui sama dia. Bisa, tetap bisa doa kok. Justru saudara, orang yang beragama, yang nyimpen dosa, itu jauh lebih jahat daripada orang yang tidak punya agama. Karena perang agama itu lebih dahsyat saudaraku. Itu orang tuh bunuh apa, itu kan orang beragama. Yesus dibunuh sama siapa? Orang beragama. Ya kan saudaraku, ahli Taurat, imam besar yang perintahkan membunuh. Saudaraku, Yesus. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara kita bertumbuh dalam kekudusan. Katakan amin saudara. Ini harus ada. Ya, semakin roh kita dikuduskan, perhatikan. Semakin roh kita dikuduskan, semakin peka terhadap dosa. Semakin mudah menangkap apa? Arahan Tuhan ini loh. Ke sini, ke sono. Semakin cepat merasakan apa? Teguran Roh Kudus. Saudara, katakan amin. Jadi saudara di sini yang Tuhan mau. Jadi semakin saudara, semakin kita, roh kita makin dikuduskan. Makanya saya selalu bicara tentang yuk kita doa. Hidup dengan hati nurani yang murni, itu bagian daripada roh. Saudaraku Yesus. Maka saya percaya urapan makin dahsyat. Yang keempat, saudara, tangga yang keempat adalah apa? Kalau sudah kita komit, berdoa, saudara berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam kekudusan tubuh, jiwa dan roh. Saudara, ini akan lebih mudah saudara saya masuk ke tangga keempat. Apa namanya? Menyelaraskan apa? Kalender kita. Ya. Ada orang saudaraku, ya kan? Ini bicara tentang apa? Dari kehendak sendiri menuju kepada kehendak. Selama ini hidupnya mungkin dia maunya apa. Ya kan, terus keturutin. Nah, kalau saudara saya berusaha keras, ya dengan sungguh-sungguh lewat doa, firman, ibadah untuk bertumbuh dalam kekudusan dalam tubuh, jiwa dan roh, saya percaya kita akan lebih mudah menyelaraskan kalender atau agenda hidup kita. Amin saudaraku. Saudara nggak ada, oh saya ini sibuk. Saudara mungkin sudah ditempatkan, ditugaskan kamu tuh jadi pemimpin di dalam satu pelayanan misalnya. Kamu harus tugas, ya kan? Karena saya harus ada pertandingan lari, maraton. Karena dia memang hobi lari, dia tinggalkan pelayanan itu. Nah ini enggak, ini bukan arti kekudus. Betul mungkin dia enggak ngerokok, enggak curi, enggak bunuh, enggak zina. Saudaraku, ya kan enggak mabok. Tidak bunuh orang. Tapi ini badan ini enggak dipakai untuk itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi arti kudus itu artinya utuh. Memang saya sudah bisa selesaikan waktu saya lah, uang saya semuanya. Saya memang dedikasikan semuanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, aku akan lakukan itu. Nah ini level kekudusan yang keempat. Kudus itu bukan soal ngomongnya kayak pakai bajunya putih terus, ya kan, rambut dicat putih ada, sampai alis putih ada, jalan juga tegak-tegak aja gitu, gak mau banyak ngomong. Bukan itu kudus. Saya bisa dapat sini. Katakan amin. Bukan itu kudus. Nah, contoh Yesus, ya level kekudusan Yesus dilihat saudara. Kita baca. Yohanes 5 ayat 19. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya.
sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Dari kesimpulan kata-kata gini, kalau Bapa tidak perintah, saya tidak kerjakan. Yang kedua, saudara, kalau Bapa tidak berikan saya kekuatan untuk melakukan, saya tidak bisa lakukan. Kalau saya sudah melakukan, saya mau berkata bahwa semata-mata ini untuk kemuliaan Bapa. Jadi Yesus tuh sesuaikan, selaraskan kalender hidupnya kepada Bapa. Ini namanya tingkat pengudusan yang lebih tinggi. Jadi artinya apa? Kita nggak lagi bertanya, ya kan, apakah ini benar atau salah? Udah nggak lagi. Kita nggak nanya, saudara, apa ini dosa atau enggak? Enggak. Kalau udah level sini. Tapi kita nanyanya apa? Apa ini kehendak Tuhan enggak? Coba misalnya saudara seorang pendeta, Saudara ditugaskan sebagai gembala. Gembalakan jemaat. Ya kan? Yang dimana saudara bertugas untuk memberi makan tiap minggunya. Lalu karena saudara sudah banyak dikenal, banyak orang, punya teman banyak. Khotbah saudara penuh dengan banyak memberkati dan sebagainya. Saudara dapat undangan begitu banyak. Sebulan saudara bisa dapat, harus keluar hari Minggu. Bisa 4 kali. Bahkan di luar daripada itu sebulan bisa mungkin harus keluar daripada tempat pengembalaan saudara, mungkin harus 40 kali mungkin. Melampaui hari 31. Jadi salah nggak sih terima undangan khotbah? Tidak salah. Kalau udah level begini bukan nanya salah atau benar. Apa ini Tuhan mau? Tuhan mau gini. Di mana kamu aku tanam, di situ kamu nyiram. Supaya aku bisa berikan pertumbuhan. Sudah dapat sini, katakan amin. Ya kan? Ibu ditanam di satu gereja, di satu keluarga. Ibu dikaruniakan 4 orang anak. Tapi karena ibu temannya banyak, duitnya juga banyak. Arisan kemana-mana, tiap hari keluar dari pagi sampai malam. Saudara, ini boleh nggak keluar dari pagi sampai malam? Bukan soal benar apa salah. Ya nggak ada salahnya kok keluar. Duit-duit sendiri, badan-badan sendiri, uang-uang sendiri, waktu-waktu sendiri. Betul nggak? Kan banyak orang gitu. Tapi pertanyaannya, Tuhan udah tanam di keluarga ini. Tuhan udah kasih anak. Siram tuh anak tuh. Anak kan perlu waktu. Harus ditanyain sekolahnya. Harus dididik dia. Kalau tiap hari si ibu pergi terus. Nyiramnya kemana-mana. Bukan di tempat dia ditanam. Dia gak akan pernah bisa harapkan anaknya dia. Oh tenang, saya kan ada babysitter. Babysitter anak saya 4, babysitter saya 8. 1 spare kalau dia capek. Gak bisa gitu saudara. Saya bisa ngerti sini. Level kekudusan level 4 itu adalah apa saudaraku? Ya kan kita udah bukan tanya lagi apa ini benar, apa tidak benar. Apa ini kehendak Tuhan. Katakan amin. Lukas 22:42 katakan apa? Bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi inti pengudusan adalah apa saudara? Kehendak pribadi mulai mati. Lalu agenda atau kalendernya Bapa itu mulai apa? Terjadi. Katakan aman. Banyak orang ingin Tuhan berkati rencana mereka. Tetapi orang yang dewasa rohaninya, saudara, dia kan berdoanya gini, Tuhan biarlah aku berjalan di dalam apa? Rencanamu bukan rencanaku. Setuju gak saudara? Katakan amin. Makanya kemarin kita bahas gini, sebelum kita mau ambil keputusan untuk rencana kita nih perlu yang namanya perlu apa? Pertimbangan. Katakan amin saudara. Harus terima pertimbangan, nasihat. Hanya orang yang rendah hati yang mau dengar pertimbangan atau nasihat orang lain. Alkitab katakan, ya kan, kalau kita punya penasehat banyak, kita pasti akan berhasil. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi sebelum ambil keputusan, timbang dulu, jangan gas jalan. Apalagi saudara punya orang tua, atau punya orang tua, tanya dulu orang tua. Dia punya pengalaman hidup. Katakan amin. Ya kan, tanya orang tua rohani saudara, kalau saudara punya orang tua rohani.
Ya jangan gas, jangan dia kepentok. Akhirnya kenapa Tuhan, aku kecewa sama Tuhan. Ya. Nah ini yang namanya masuk kepada kekudusan level yang terakhir. Kekudusan yang terakhir itu adalah apa saudara? Yang kelima adalah memancarkan kemuliaan Allah. Hadirat Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Keluaran 34 ayat 29. 1, 2, 3 kita baca yuk. Kulit Musa bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ini kekudusan level tertinggi saudaraku. Jadi kita ini bukan cuma kenal firman, tahu firman. Saudara kenal Tuhan. Tapi kita jadi seorang yang pembawa apa? Atmosfer hadirat Tuhan. Musa turun dari gunung wajahnya apa? Bercahaya. Kenapa? Karena saudara hadirat Tuhan. Dia terus pandangi Tuhan. Sering pandangi Tuhan. Lama-lama tanpa dia sadari saudara. Hadirat Tuhan, kemuliaan Allah itu nempel dalam diri dia. Saudara, saya percaya kalau saudara, maksudnya gini. Biasakan saudaraku, coba ditingkatkan intensitas saudara. Untuk diem berendam, istilah zaman dulu soaking, berendam dalam hadirat, dalam firman Tuhan. Saudaraku, kalau kan perkataan itu adalah roh dan kehidupan. Jadi kalau saudara baca firman pelan, baca firman, terus masukin di pikiran, tak diam doa. Ya kan saudara, baca lagi firman, renungkan, perkatakan, doakan, bawa segala macam. Itu lama-lama saudara, mudah masuk hadirat. Karena dengan firman inilah kamu sudah bersih oleh firman yang sudah kukatakan padamu. Yohanes 15 ayat 3. Katakan amin. Jadi semakin banyak firman yang saudara dan saya dengarkan, baca, pikirkan, perkatakan, doakan, semakin pengudusan itu masuk. Akhirnya kita ngerti, ini loh kehendak Tuhan maunya ini. Tuhan mau ini. Jadi kalau misalnya saudara ketemu orang, saya doain nih. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, turun nih. Rasa hadirat turun. Langsung kita doakan, pasti dia dijamah. Itu level kekudusan level 5. Dan dampak doanya adalah apa saudaraku? Ya kan, kadang-kadang kita ngeliat gini, aku khotbah ya, tantang siapa yang sakit maju ke depan, aku doain. Kadang-kadang juga mungkin nggak ada yang sembuh. Tapi kenapa? Bisa kita contoh Reinhard Bonnke yang datang sampai 1-2 juta orang, yang sakit, jangan-jangan yang sakit saudara, yang mati aja hidup. Saya yakin levelnya sudah ke level 5. Dia, saudara, katakan amin saudara. Ya, mungkin enggak geter-geter, enggak ada pada, tapi di situ. Jadi istilah David Herzog, banyak nih kita hidupnya harusnya tidak hanya mendung, tapi ada hujan. Hadirat Tuhan itu harus menghasilkan yang namanya, harusnya apa? Berkat Tuhan yang mengubah hidup kita. Lalu mengubah orang lain. Saudara sudah dapat poinnya saudara, sini katakan amin. Jadi Tuhan tuh mau buat kita ya, saudara hari ini ya kan bahwa Tuhan mau kita ya kan menjadi generasi yang doa kita bisa mengubah atmosfer, perkataan kita bisa membawa kehidupan, yang hidupnya bisa memancarkan apa terang Kristus. Saudara mau ini katakan amin. Ya, ada 5 tangga. Yang pertama adalah apa? Kita harus menyerahkan bejana hidup kita, yaitu tubuh. Kita sucikan gudang kita. Yang ketiga, hidupkan antena supaya kita bisa ngerti, dengar, tahu kehendak Tuhan, selaraskan itu hidup kita dengan kehendak Allah. Yang itu aja memancarkan kemuliaan Allah yang terakhir. Yuk kita akan bangkit berdiri saudara. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatmu terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi daya, selain memuji dan menyembah.
Sang Raja. Haleluya. Mari saudara berdoa yuk, mau gak? Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Aku sudah tetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Kalau engkau terus bertumbuh dalam mau berbuah sampai masak, sampai hari kedatangannya, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Tuhan, aku minta ya Tuhan, kami semua mau bertumbuh dalam kekudusan. Kami mau berbuah ya Tuhan. Mungkin buah kami masih kecil. Beberapa di antara kami sudah mulai besar buahnya tapi belum mateng. Tapi kami terus mau berbuah sampai mateng Tuhan. Supaya doa kami, hidup kami, ya Tuhan, berkenan kepadamu. Supaya hidup kami bisa menjadi ya Tuhan rumah hadirat-Mu. Biarlah itu bisa membawa atmosfer kerajaan Allah. Kami bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami bisa melihat kehidupan-kehidupan yang diubahkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua. Kami mau bertumbuh. Kuduskan tubuh kami Tuhan. Kuduskan jiwa kami, hati kami Tuhan. Kuduskan roh kami. Biar kami mau selaraskan ya Tuhan agenda, kalender hidup kami. Kehendak ya Tuhan, ya kan kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari ini kami berdoa. Kami mau ya Tuhan tenggelam dalam firman-Mu, dalam roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Supaya ya Tuhan kehadiran kami membawa atmosfer kerajaan Allah. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Istirahat akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ya Tuhan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.